Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Handari dari Universitas PGRI Sambari. Di sini ingin mewawancara untuk mata kuliah taraf kurikulum. Boleh perkenalkan dengan diri siapa? Nama Ibu Ratnalia Puri. Ibu sekolah di mengajar di SDN 1 Serinadi. Langsung saja pertanyaan pertama. Apakah Anda memahami tentang kurikulum merdeka? Memahami sepenuhnya belum, tapi tahu. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini lebih mudah diterapkan karena sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Perbedaan apa yang mendasar Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kalau kurikulum sebelumnya itu harus habis tema, sedangkan kurikulum merdeka itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan Apa pergantian ini tidak terlalu cepat, kesannya seperti ganti metode, ganti kurikulum? kalau menurut Ibu sendiri juga, karena menurut Ibu kurikulum merdeka itu lebih mengarah ke peserta didik yang memiliki potensi, jadi bisa dikembangkan oleh anaknya sendiri dan disalurkan oleh gurunya. Apakah sekolah itu telah menerapkan kurikulum merdeka? Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah tahu 1 tahun. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah di PMN. Sudah berapa kali dan tingkat apa dan insight apa yang ada di bidang merdeka? Setiap bulan selama 1 tahun. Bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas itu? Dengan memperkenalkan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun sekolah. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Proyeknya itu kalau untuk anak-anak kelas rendah itu ini memperkenalkan tanaman apa saja, tanaman palawija kepada anak-anak dan bagaimana cara menanam atau bagaimana cara membuat makanan dari kebun sekolah. Jadi misalnya di sini menanam putih, jadi diperkenalkan untuk anak-anak. Untuk kelas rendah memang diperkenalkan, tapi kalau untuk kelas tinggi dia membuat agar Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? gotong royong, terus kreativitas anak dan berakhlak. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya adanya kurikulum merdeka ini sekolah menjadi lebih mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Iya, contohnya misal kalau ada siswa yang belum paham ketika guru menjelaskan, ada anak-anak yang sudah paham, nanti mereka menjelaskan kepada temannya yang belum bisa. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Interaksinya peserta didik itu mendapatkan hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik itu sendiri. Kita ke pengembangan program yang lalu. Apakah sebelum mengajar Anda merangkai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Iya, karena menjadi CP, ATP, dan tujuan pembelajaran itu menjadi panduan guru dan murid bagaimana murid itu mencapai pembelajaran. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar sama seperti RPP sebelumnya, tetapi hanya beda nama saja ya. Tapi di dalamnya seperti modul ajar itu lebih kepada penyesuaian kondisi anak dan kondisi sekolah. Selanjutnya,
Apakah Ibu membuat RPP K13 atau modul kurikulum merdeka sendiri, atau hanya mengurus kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Iya, kami membuat RPP K13 dan modul ajar dengan mengutip di aplikasi PMN. Kemudian mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi di sekolah. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, KOTS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Untuk literasi di awal dan kalau itu seperti soal ya itu di akhir. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Ada beberapa yang belum dipahami dan solusinya diselesaikan di kelompok KKG atau kelompok kerja guru. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Bukan. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Iya, SD Negeri 1 Sikatan ini termasuk sekolah penggerak dan guru-gurunya di sini sangat berkontribusi terhadap sekolah penggerak ini. Kita ke pelaksanaan dalam pembelajaran. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal pembelajaran melakukan kegiatan kebersihan dulu, karena kalau kita masuk sekolah itu kan biasanya sekolah bersih atau tidak itu tergantung nyaman atau tidaknya kan. Kalau tidak bersih jadi murid nggak nyaman kan. Terus yang kedua keadaan anak atau peserta didik, bagaimana keadaannya, suasananya mereka bagaimana, atau sudah sakit atau lagi senang, jadi kita tahu kondisinya. Model atau pendekatan atau strategi, metode, teknik, taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Untuk model ya dalam implementasi ini belajarnya di luar kelas dengan menyesuaikan materinya masing-masing. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Buku siswa dan buku guru. Buku siswa dan buku guru. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya sering pakai video, audio visual ya. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Evaluasi. Kita ke evaluasi hasil belajar. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Formatif dan sumatif. Dan selanjutnya, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Tidak ada. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Sebelum dan sesudah pembelajaran. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Untuk pembuatan soal itu bersama KKG, tetapi itu disesuaikan, kalau kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Kalau pengembangan soal itu ada soal yang mudah, ada soal sedang, dan ada soal yang sulit atau hard. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, maaf mengganggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.